Yang satu gurunya, yang satu yang PKL, yang satu asisten gurunya. Podo yele-yelan ukurannya kok beda kabeh. Jadi mesin 1 2 3 4 itu ternyata ukurannya beda semua. Beda semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mancing Tech. Sore kali ini bahas apa? Sore hari ini kita akan membahas tentang blok Ninja OB, portingnya, sama kita akan membahas bahwa tentang Kalter. Jadi kita di sini akan membuktikan bahwa cetakan Kalter itu tiap motor beda-beda, tinggi rendahnya yang dapat blok seker itu. Nah, apa sajakah? Disimak saja. Wis, itu pada kerja kelompok. Yang satu gurunya, yang satu yang PKL, yang satu asisten gurunya. Podo yele-yelan ukurannya kok beda kabeh. Jadi mesin 1 2 3 4 itu ternyata ukurannya beda semua. Beda semua. Ini kita bahas masalah blok seker Ninja yang sudah di OB. Ini OB-nya sudah terpasang, sudah di Kalter juga. Ini sudah di porting, cuman baru didasari. Baru aja tak dasari, tinggal naikin lubang exhaust, transfer bilas dan lain sebagainya, exhaust bantu. Ini untuk Ninja R. Terus ini yang OB juga. Aduh, pistonnya gogrok. Ini yang OB juga. Ini punya Ninja lama. Ini belum di porting. Nanti baru mau tak porting habis nyelesain blok Ninja yang ini. Jadi kalau porting porting blok Ninja, OB blok Ninja itu nggak perlu tebal seperti di Air King. Soalnya kenapa? Dia pendinginannya sudah terbantu oleh air itu. Tetapi kalau bisa jangan terlalu tipis juga, soalnya kalau tipis nanti dia liner OB-nya melorot gitu. Kalau bisa cari kualitas liner OB-nya yang bagus, bisa pakai Dongfeng, bisa pakai CP dan lain sebagainya. Untuk porting Ninja sendiri itu tidak sebanyak kalau Air King Satria atau Fish Air. Jadi cukup sedikit kalau porting blok Ninja itu. Di porting sedikit udah bedanya udah jauh. Tuh. Ini blok Ninjanya. Nah, jadi patut diperhatikan juga kalau masang liner itu sininya harus rata antara liner OB-nya ini sama daging bloknya ini harus rata. Soalnya kalau nggak rata, ini nanti sealnya ini nggak kuat nahan kompresi atau nahan air, nanti airnya masuk ke ruang bakar, jadi pembakarannya kacau gitu. Ini sir, tipis banget, 0,05. 0,05. Ya ora apa-apa, sing kuwi mau 01. Kuwi mau 01. Nah, ya wis. Nah, mungkin untuk blok seker Ninja mungkin ini besok sudah bisa OTW. Alamannya ini kemarin lupa manain. Pokoknya 1 2 ini nanti malam tak kebut biar besok pagi bisa OTW. Soalnya tanggung Sabtu. Kita lanjut masalah Kalter. Ini jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa tiap crankcase, tiap Kalter motor itu ketebalannya ini ketebalan millingnya ini itu tiap motor beda-beda. Makanya kayak kemarin itu ada yang bawa 2 motor ke sini dari Losari Brebes itu. Ceritanya dia bawa 2 mesin 1 motor. Jadi yang 1 motor itu buat mesin yang motornya yang di rumah. Nah, kebetulan di sana motornya laku atau gimana, jadi bloknya itu mau dipindah. Bloknya dipindah ke Kalter satunya. Tetapi kok motornya berubah. Nah, makanya di sini saya jelaskan. Jadi tiap crankcase sepeda motor itu millingnya dari pabrik itu beda-beda. Tinggi rendahnya sini 0, berapa. Ya mungkin kalau kegunaannya untuk harian nggak begitu
nggak begitu terasa banget, istilahnya motor standar. Tetapi kalau itu motor buat korekan, apalagi buat motor buat kompetisi atau buat mainan, sangat berpengaruh. Makanya kalau bisa pengukuran pemilihan blok seher, pemilihan seher, terus spare part di dalamnya itu kalau bisa lebih detail lagi biar performanya lebih maksimal. Itu detail itu maksud saya nggak harus barang mahal, enggak. Tak misalkan ini ada beberapa yang pakai seher cuman NPP, ini pakai NPP, terus ini pakai ori, itu pakai NPP, nah ini pakai ART, paling mahal ini pakai ART. Tuh. Tetapi kan di sini cuma memaksimalkan aja. Jadi gini, untuk posisi TMB, jadi perbedaannya itu bisa dilihat kalau diukur langsung. Jadi crankcase dipasang, blok seher dipasang, baru dikencengi perpaknya pakai satu ukuran. Misalkan satu ukuran itu maksudnya pakai ori ya ori terus, jangan pakai ori terus imitasi, itu rubah lagi sebisa mungkin. Kalau pakai packing seperti itu juga berpengaruh banyak. Nah, cara ngukurnya seperti ini. Pertama, cara ngukurnya tak misalkan kita ngukurnya dari tinggi pen sama tinggi bibir atas piston. Tak misalkan ini pakai piston ini, jadi mungkin tiap piston juga ketebalannya sini beda-beda. Nah, lengkungannya apa yang dapat squeeze ini juga beda-beda. Tetapi ini kebetulan kan baru nggarap mesin buat mainan 1, 2, 3, 4. Ada yang buat liaran, ada yang buat road race, ada yang buat 1 harian tapi dia minta speknya spek lebih. Nah, caranya yang diukur itu setiap piston ya. Tak misalkan begini, ngukurnya kalau bisa sigmanya pakai sigma digital, jadi lebih akurat. Misal dari lubang pen ke bibir atas, ini bisa dilihat. Nah, gini ukurannya 1939. Nah, kalau saya ini kebetulan kan jadi kenapa kok pistonnya tak bubut? Nah, ini saya bubutnya piston ini satu ukuran semua. Jadi ini dikurangi tebal rumah ring seker yang pertama sama bibir atas pistonnya, ini dikurangin. Bisa dikurangin 0,3, bisa dikurangin 0,2. Derajatnya sesuai dengan pemakaian, misalkan buat harian apa buat apa, atau buat liaran atau buat road race. Nah, jadi ditentukan dulu tingginya ini mau dibuat berapa. Itu tergantung rumus mekanik masing-masing juga. Tuh, jadi kalau ini sudah diukur, terus ini sudah dibubut, itu nanti dia dipasang di blok seker, ini. Nah, ini nanti terus kalau sudah, ini bloknya di posisi TMB, digeser ke posisi TMB. Terus baru dikasih segmat, diukur berapa tingginya. Kalau sudah, nah, tadi kan segmanya kan dapat sini, ya kan, dapat bibir sini. Setelah itu diukur lagi otomatis kan ini kalau udah dipotong kan bloknya mendem sama bibir TMB ini, sama bibir exhaust TMB nya ini lebih tinggi bibirnya. Nah, itu nanti baru bisa diketahui dari situ mendemnya seberapa. Terus itu nanti dipotong blok bawahnya, baru blok atasnya kalau buat mainan seperti itu. Nah, di sini setelah pistonnya tadi dibubut, terus buat ngukur itu nanti bisa ketahuan dari posisi TMB kan sudah, terus dia di posisi ke top. Nah, ini kan gapnya kelihatan. Nah, diukur aja gapnya berapa. .66. Nah, ini setiap motor, kalau nggak percaya monggo silahkan diukur pakai piston
pakai block shaker yang sama, pakai piston yang sama, itu ditancepin ke beberapa kalter, pasti dia mendemnya, celahnya, gapnya sini beda-beda seperti itu. Nah kalau itu tadi kan mungkin contohnya terlalu berat lah, maksudnya perbandingannya. Ini tak misalkan gini aja, dibuat simpel aja. Ini piston ini, satu piston satu block shaker dipasang di blok, bautnya 4 ini udah dikencengin pakai perpaknya yang sama, dikencengin juga. Terus nanti atasnya domnya ini diukur. Nah, domnya ini diukur. Kalau sudah di satu kalter pindah ke kalter lainnya nanti diukur juga. Pasti beda. Angkanya pasti beda. 0, sekian pasti beda. Tetapi itu berpengaruh kalau buat mesin-mesin buat kompetisi atau buat mesin yang berkecepatan tinggi misalkan gitu. Nah, terus cara pengukuran seperti ini saya juga mengetahui bahwa ya gimana ya, bahasa mudahnya seperti ini. Saya juga baru tahu ternyata block shaker bawaan motor, ini bawaan motor, ini beli baru ori, itu baru ori, itu bawaan motor. Itu bloknya itu lebih tipis. Jadi jarak bawah sama atas itu lebih tipis kalau bawaan motor. Makanya kenapa block shaker kalau bawaan motor itu motornya tenaganya lebih besar. Soalnya kenapa? Ini kompresinya lebih padat, bloknya lebih tipis. Otomatis kalau blok lebih tipis, gapnya ini kan lebih rendah juga. Shakernya mendemnya nggak banyak, makanya kompresinya dia padat. Seperti itu. Kalau nggak percaya, ini tadi kan udah beberapa udah diukur. Ini saya bobot pistonnya. Ini satu ukuran semua. Itu. Jadi 4 piston sama yang itu. Itu saya bobot bibir bloknya ini satu ukuran semua. Kalau masalah pembobotan bibir bloknya ini mau ukurannya berapa itu tergantung bengkelnya masing-masing. Nah, bisa dikatakan itu rahasia mereka masing-masing, juga rahasia dari sini juga. Jadi di situ kelihatan, misalkan ini B ini bawah, misalkan tak bobot segini, ini sama-sama crankcase nggak dirubah, sama-sama bawah pakai perpak ori semua. Ini di sini ketahuan, yang ini bawah itu motong blok. Ini kalau shaker dipotong, itu bloknya harus dipotong juga. Soalnya kenapa? Kalau standar, misalkan tak buat balap ya, atau yang mekanik lainnya ada istilahnya ada masukan monggo. Tapi kalau saya tak samakan TMB-nya, makanya ini semua tak samakan TMB-nya. Misalkan ini dibobot sekian, itu dicari TMB-nya harus sama. Misalkan lebih rendah shakernya, berarti bloknya harus dipotong bagian bawahnya sini. Nah, makanya itu udah ada datanya. Kalau blok bagian bawah udah dipotong, nah nanti yang atas juga otomatis setiap mekanik kan punya data sendiri-sendiri. Gapnya itu mau pakai berapa, yang magnet racing pakai berapa, yang magnet standar pakai berapa. Terus kegunaannya misalkan buat liaran, buat terabasan apa buat harian yang perfect, itu dia punya hitungan sendiri-sendiri. Otomatis kalau tadi kan udah tak jelaskan, kalau shaker terlalu mendem itu tenaganya kan berkurang, apalagi pistonnya udah dipotong. Berarti kalau ini dipotong, bawah dipotong, atas juga dipotong, disamakan ukuran seperti yang ada di hitungan. Misalkan ini kan piston ukurannya sama semua, saya motongnya tak contohkan. Ini potong bawahnya 0,14 ya kan, itu potong bawahnya 0,01, ini yang ori. Yang itu bawahnya 0,26, berarti yang blok beli baru toko ini sama itu, yang ini sama ini ori. Yang ori 0,01 sama 0,05 ya kan, sedangkan yang baru motong bloknya 0,14, yang satu bawahnya 0,26, banyakan yang itu berarti motongnya. Jadi tiap blok itu cetakannya juga sendiri-sendiri, beda-beda. Tebal tipisnya blok ini, tebal tipisnya blok ini juga beda-beda. Ini tapi ngukurnya dari sini sama ke squeeze. Nah ini juga beda-beda. Intinya lebih tebal yang blok beli toko. Ini sama itu lebih tebal daripada yang lepasan motor. Terus itu tadi kan tentang tebalnya, soalnya kan sudah diukur dari pistonnya. Mapasnya depan juga beda-beda. Misalkan ini kan terlalu tebal,
Nah, ini mapasnya topnya 038 itu 026. Sedangkan ini 049, yang ini 053. Sudah paham? Nah, mungkin teknik seperti ini juga, pembubutan head seperti ini juga, pembubutan piston seperti ini juga. Ini juga untuk mengantisipasi kalau mesin itu mau dikopi. Jadi misalkan mesin itu bukannya kok nggak percaya, kalau saya istilahnya monggo, itu hak konsumen. Tapi misalkan itu mesin ada kenapa-napa, terus di sana misalkan ada teman, bos pinjam mesinmu mau tak kopi, entah itu mesinnya banter apa ora, istilahnya pengen lihat kayak gimana bikinan Mbak Jengtek misalkan, di kopi. Nah ini kalau nggak tahu ukurannya ini, nggak tahu ukuran bubutan headnya, nggak tahu ukuran bubutan bloknya, nggak tahu ukuran bubutan sekernya, mau ngopi susah. Ini hitungan selisih 0, sekian aja motornya nggak enak tenaganya. Tak contohkan kayak yang blok seker pindah ke line Kalter seperti itu. Jadi mungkin dari sini udah pada tahu kenapa kok motor yang buat kompetisi atau buat kebutuhan khusus penggarapannya lebih lama. Soalnya kenapa? Mereka lebih detail. Ini dicontohkan, ini tadi pada dihitung sama Mas Andri, ya kan? Nah, udah dihitung sama Mas Andri, sama Mas Heri, sama masnya yang PKL tadi, itu ukurannya beda-beda. Mungkin sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan, monggo di kolom komentar. Juga yang buat mau yang misuh-misuh, saya tunggu di kolom komentarnya juga gitu. Kalau saya welcome aja, nggak masalah, nggak tak gubris. Yang penting tetap ada profesional saja, seperti itu. Mungkin bisa dikatakan juga ini garap mesin buat balapan step pertama seperti ini. Step kedua misalkan ini udah selesai, ini masih standar semua ya bloknya. Kalau udah dipotong, seher dipotong, blok dipotong, blok bawah dipotong, blok atas dipotong, baru diukur portingannya. Soalnya kenapa? Kalau diporting dulu, kan otomatis kan dia ngukurnya kan dari bibir atas piston ini, bibir atas blok ini. Kalau dia diukur dulu, baru itu dipotong. Nah, otomatis dia ukurannya di sini juga kacau semua. Ukuran lubang transfer bilasnya juga kacau semua. Seperti itu. Nah, makanya proses awal dari bikin mesin yang buat kebutuhan khusus, misalnya buat balapan atau buat yang lebih perfect lah intinya, itu dari seher dulu diolah, blok diolah, baru dibubut. Kalau udah dibubut, terus diporting. Kalau udah diporting baru cari ukuran headnya, seperti itu. Jadi nggak asal ngoroi, nggak asal diporting terus dipasang, motornya bisa terbang-terbang lah misalkan. Nah kalau itu monggo lah. Intinya saya di sini cuma nge-share aja cara tadi, kalternya tadi, beda tinggi rendahnya kalter, tebal tipisnya blok seker itu, terus kegunaannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Di sini sudah saya jelasin semua. Untuk ukurannya mohon maaf saya nggak bisa nyebutin, soalnya setiap bengkel punya rahasia masing-masing, gitu. Jadi intinya kenapa kok saya ngomong ini rahasia masing-masing, nek salah saya ngasih ukuran, kebetulan itu kok mesinnya jeblok, mesinnya meledak di jauh sana, nanti saya disalahkan. Kalau memang mau belajar, monggo ke sini belajar bareng-bareng, seperti itu. Mungkin juga udah sore juga. Ini mesinnya udah selesai dihitung semua tadi. Ini besok tinggal OTW tukang bubut blok, terus baru morting. Besok pas setting, insya Allah tak bikin videonya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.